Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali yaitu seputaran tips kesehatan ya teman-teman. Dimana saya akan berbagi yaitu cara menjaga kesehatan atau menyembuhkan suatu penyakit dengan cara pijat refleksi. Jadi pijat refleksi ini biasa digunakan oleh orang-orang tempo dulu atau zaman dahulu ya teman-teman, bagi orang yang mengetahui cara pengobatan ini. Jadi sebelum lanjut ke video pijat refleksinya, harus ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama yaitu alat pijat. Alat pijat ini bisa kalian buat menggunakan kayu yang diserut ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalian harus menyiapkan minyak gosok atau minyak urut teman-teman, yang mana minyak ini kita gunakan untuk mengolesi setiap titik refleksi yang akan kita pijat agar tidak lecet gitu teman-teman. Kemudian kita harus menyiapkan air minum. Jadi air minum ini kita minum sebelum dan sesudah melakukan pijat refleksi, dimana tujuannya yaitu air minum ini untuk membantu peredaran darah kita, untuk membuang toksin-toksin atau racun-racun dalam tubuh melalui keringat, air kencing, dan buang air besar seperti itu teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips yaitu pijat refleksi untuk menyembuhkan sakit sembelit atau susah buang air besar. Jadi ada beberapa titik refleksi yang harus kita pijat. Jadi sebelum lanjut ke video pijat refleksinya, mohon dibantu terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berbagi hal positif melalui channel yang saya miliki. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke video pijat refleksi. Baiklah teman-teman, jadi sebelum lanjut ke pijat refleksi, seperti yang saya informasikan tadi, kita olesi terlebih dahulu menggunakan minyak setiap titik refleksi yang akan kita pijat. Sekarang kita melakukan pijat refleksi, kita mulai dari kaki ya teman-teman. Yang pertama titik refleksi yang harus kita pijat yaitu titik refleksi usus besar transversus ya teman-teman. Dia berada di sedikit di bawah titik refleksi ginjal. Di sini ginjal, dia berada di sekitar sini teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti saya sertakan gambar titik refleksinya ya teman-teman. Jadi pemijatan kita lakukan untuk interval waktunya minimal setiap titik refleksi itu sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Jadi ini di kaki kiri ya teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan pijat refleksi di titik ini, titik usus besar transversus ya teman-teman, kemudian kita lanjut ke titik refleksi usus besar descendens. Dia berada di sekitar sini teman-teman. Jadi di sini usus besar transversus, di sini usus besar descendens. Setelah kita melakukan titik refleksi pijat titik refleksi di titik ini, kemudian kita lanjut ke titik refleksi lambung ya teman-teman. Dia berada di sekitar sini teman-teman. Jadi kalau ini titik refleksi kelenjar tiroid seperti ini, dia berada di bawahnya sini teman-teman. Ini titik refleksi lambung. Kita pijit
secara sedang ya teman-teman, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, namun terasa sakit. Apabila ada gejala penyakit, maka titik yang kita pijat ini akan terasa sakit teman-teman. Kita pijat 3-5 menit. Kemudian titik refleksi selanjutnya yaitu titik refleksi anus teman-teman. Dia berada di sekitar sini, teman-teman, berdekatan dengan titik refleksi kandung kencing ya teman-teman. Kandung kencing sekitar sini, ya sekitar sini. Ini titik refleksi anus. Kemudian setelah selesai di titik ini, kita pijat titik refleksi ginjal teman-teman. Dia ada di sekitar sini. Jadi pemijatan ini kita lakukan secara berkala, sesempatnya kalian, karena pemijatan ini tidak ada efek sampingnya dan mudah dilakukan dimanapun yang kalian bisa. Oke, setelah itu kita lanjut ke titik refleksi yang ada di telapak tangan teman-teman. Jadi sebelum lanjut ke titik refleksi tangan, saya informasikan lagi teman-teman, kalau di titik kaki yang kanan bisa juga kalian melakukan pemijatan, namun titik refleksi yang sama itu yang ada di sekitar sini, usus besar transversus, usus besar descendens, terus yang tadi itu lambung, ada juga di sekitar sini lambung teman-teman. Setelah itu kalau titik anus hanya ada di titik refleksi di kaki kiri, serta titik refleksi rektum juga sama, ada di kaki kiri. Dia kalau titik anus di sini, rektum di sini, bersebelahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke titik refleksi yang ada di tangan teman-teman. Jadi titik refleksi tangan kita pijat lambung usus. Dia ada di sini teman-teman titiknya untuk lambung usus. Jangan lupa juga diolesi minyak terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita memijat di sini selama 3-5 menit, kalian pindah lagi pijat di titik refleksi lambung limpa usus besar. Dia ada di sekitar sini teman-teman. Kalian pijat sampai terasa sakit teman-teman, sehingga bisa titik saraf yang ada di sini kontak langsung pada organ yang dituju. Setelah itu kita lanjut lagi ke titik refleksi usus besar. Dia ada di sekitar sini teman-teman. Di sekitar sini bisa, atau di sekitar sini juga bisa. Kita pijat. Kemudian kita pijat selanjutnya titik refleksi sangyang. Jadi sebenarnya saya bukan pakarnya ya teman-teman, cuman saya berbagi dari pedoman buku yang saya miliki, yang dari beberapa jenis penyakitnya sudah pernah saya praktekkan dan saya buktikan. Untuk hal ini teman-teman bisa membuktikannya sendiri teman-teman, karena tidak ada efek sampingnya. Semoga kalian berhasil dan bisa sembuh sehat seperti sedia kala. Setelah itu kita lanjut ke titik refleksi ginjal yang ada di tangan, jari tangan ya, dia ada di sekitar sini teman-teman.
Jadi pemijatan ini harus kalian lakukan secara berkala ya teman-teman, sampai penyakit yang kalian derita bisa sembuh. Karena penyembuhan menggunakan pijat refleksi dia berbeda dengan menggunakan obat kimia. Kalau obat kimia mungkin langsung kontak atau cepat reaksinya karena dia menggunakan bahan kimia, sementara kalau pijat refleksi begini dia membutuhkan waktu teman-teman, namun dia menyembuhkan penyakit sampai ke akar-akarnya, begitu teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman video singkat yang sempat saya bagikan. Jadi setelah kalian melakukan pijat refleksi, jangan lupa untuk meminum segelas air putih atau bisa juga lebih dari 1 gelas seperti itu teman-teman. Dan kemudian tidak dianjurkan bagi kalian selesai pijat refleksi mencuci tangan teman-teman. Jadi menunggu beberapa saat ke depan baru teman-teman boleh mencuci tangan. Sebagai informasi lagi, jadi untuk melakukan pijat refleksi ini kalian bisa lakukan dimanapun dan kapanpun, serta kalian memijat setiap titik refleksi yang dimaksud paling tidak 3 menit sampai 5 menit untuk setiap titik refleksinya. Seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam semangat.